Bang Zul dalam hal ini melakukan pencitraan yang over menurut saya. Dia Manggul itu? ya salah satunya manggul ya, nyerok lumpur juga. Oh, Artinya gini iya, loh, iya, dalam iya. logika masyarakat itu, justru dalam kondisi kayak gitu, dia baru menunjukkan bahwa dia nggak butuh ajudan, nggak butuh staf, nggak butuh yang lain-lain. Tapi dalam kehidupan sehari-hari dia pakai tetot-tetot kalau lewat. Dia itu sebelumnya itu Menteri Kehutanan Iya. ketika periode kepresidenan Pak SBY. SBY. Tahun 2000 berapa ya. Iya. Dan ternyata kan dia memang menteri yang memberikan konsesi deforestasi ya, yang Penebangan hutan ya. penebangan hutan yang sangat besar waktu itu. Harrison Ford tuh memulai wawancara dengan ini ada terjadi deforestasi hutan nih. Saya lihat langsung. Ada kemudian cuplikan-cuplikan rekaman di mana dia ambil gambar dari atas ya, Iya. dari kapal kalau nggak salah. Ya. Saya lupa apakah dia menyebut angka atau tidak. Tapi kemudian ketika itu disajikan di depan Zulkifli, dia malah ketawa-ketawa. Halo penonton, kita ketemu lagi di program Bocor Kasar. Seperti biasa, saya didampingi oleh dua jagoan dari Cokro TV nih ya. Di kiri adalah Dikirimnya saya berarti. Saya Kajito Elkayani. Kajito Elkayani. Iya. Di kanan saya adalah Saya MWT yang alias Mas Warsa Tarsono. Oke. Nah buat penonton kenapa dia ketawa, karena di kantor nggak pernah ada tuh yang namanya Mas Warsa Tarsono. Kita manggilnya Warsa gitu ya. Tapi jangan lupa dia juga supplier makanan-makanan kecil buat Cokro TV. Ya, Oke, ini nggak penting. Kita mulai aja. Jadi gini, saya ingin agar kita bertiga nih ngobrolin sebuah perkembangan yang menarik ya. Dimulai artinya nanti kita bisa aja berkembang ke arah lain nih. Ya. Dengan video yang menyebar di TikTok dan ramai sekali dikomentari yang menampilkan Zulkifli Hasan. Ya. Yang adalah Menko Pangan bidang pangan kita sedang memanggul. Ya. Apa itu? Beras ya? Beras. Cuma ini dalam kaitannya dengan bantuan terhadap korban banjir di Sumatera ya. Ya. Saya lupa apakah itu di Sumatera Utara, apakah di Aceh, atau apakah di Sumatera Barat. Kayaknya Sumatera Barat. Sumatera Barat ya. Kayaknya Sumatera Barat. Nah itu kan sebuah hal yang sebetulnya menarik ya, dan nampak sebagai bagaimana seorang menteri yang bertanggung jawab nih itu memanggul beras untuk membantu masyarakat. Tapi yang terjadi adalah bukannya orang memuji, tapi orang malah mentertawakan, menyindir, menghujat bahkan terhadap Bang Zul ini. Ya. Nah saya ingin kita ngobrolin itu dulu ya. Ini kaitannya dengan si banjir, tapi juga terutama kaitannya dengan Bang Zulkifli Hasan ini. Saya mulai dari Anda kali ya. Bisa. Mas Kajito. Siap. Ya, Bang Ade, terima kasih. Jadi menurut saya memang banyak politisi kita itu yang nggak tahu malu, Bang ya. Jadi kalau ada bencana itu Tuh kan dimulai langsung begini. mereka gercep untuk melakukan pencitraan. Nah ini sebenarnya boleh nggak sih politisi itu melakukan pencitraan? Boleh dong. Ya. Karena itu salah satu cara dia untuk dipilih, salah dia untuk dikenal oleh masyarakat. Cuman dia harus sesuai porsinya gitu loh. Kalau orang lagi banjir ya sewajarnya aja gitu loh. Datang ke lokasi banjir, ngomong yang baik-baik, memberikan harapan, semangat gitu kan. Memberikan bantuan dan seterusnya. Itu oke gitu. Tapi ketika kamu penuh retorika, penuh gimmick, itu kan akhirnya orang mempertanyakan gitu loh. Kamu kok semata-mata demi pencitraan, kemurnian, ketulusanmu mana? Kan itu yang ditunggu. Karena orang tuh kan kalau diberi bantuan bukan hanya bantuannya, tapi cara dia menyampaikan juga ya. Kalau kamu ngasih bantuan dilempar, terima nih, orang sakit hati kan? Atau kamu ngasih bantuan tapi malah dijadikan korban gitu ya, di istilahnya di frame seolah-olah ya benar-benar orang yang membutuhkan, sementara yang memberi itu seolah-olah tuh dewa atau apalah itu ya. Nah dalam hal ini yang mana nih? Yang jadi masalah dengan Bang Zul ini? Bang Zul dalam hal ini melakukan pencitraan yang over menurut saya. Dia manggul itu? Ya salah satunya manggul ya, nyerok lumpur juga. Artinya gini loh, dalam logika masyarakat itu,
Justru dalam kondisi kayak gitu dia baru menunjukkan bahwa dia nggak butuh ajudan, nggak butuh staf, nggak butuh yang lain-lain. Tapi dalam kehidupan sehari-hari dia pakai tetot-tetot kalau lewat gitu kan. Awok-wok, tetot-tetot gitu kan. Untuk menyingkirkan kendaraan lain agar dia bisa lewat. Iya. Artinya dia mendayagunakan semua fasilitas di kehidupan sehari-harinya. Sementara ketika di dalam memberikan sumbangan, bantuan dalam korban bencana itu, dia seolah-olah dengan dirinya sendiri. Iya. Jadi dia mencitrakan diri tuh kalau dalam Islam tuh ada gambaran Umar bin Khattab, Bang. Itu Ah, sangat terkenal dalam tradisi Islam apa tuh? karena Umar itu pernah mengetahui ya kalau nggak salah. Memanggul beras, tapi Iya. dia dengan diam-diam. Iya, artinya gini loh, dia itu Oh, dia diam-diam. ya Iya, dia Umar tuh itu melakukan itu dengan diam-diam. betul, dia melakukan inspeksi awalnya kan. Oke. Ya kayak Jokowi belusukan tengah malam Ya. gitulah. Nah, dia ketemu keluarga yang kalau nggak salah janda miskin. Sedang Dan memasak batu kan. Nah, anaknya nangis. Oh, iya iya Anaknya iya. nangis kelaparan. Iya 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 iya. Terus dia masak batu untuk mengelabui anaknya supaya tidur. Ini sebentar lagi masakannya matang. Padahal yang dimasak batu gitu. Umar tahu itu. Kok sampai ada keluarga miskin nggak terpantau dia sebagai pemimpin gitu loh. Makanya untuk menghukum dirinya dia memanggul sendiri bahan makanan itu dibawa ke rumah si janda tadi. Ketika anak buahnya mau menggantikan dia marah, minta. Ini dosanya saya yang nanggung di akhirat. Kamu mau gantiin saya di akhirat gitu. Ini salah saya katanya karena si janda tadi sampai terlantar gitu loh. Nah, seolah-olah kan gitu yang kita persepsikan kan. Jadi Bang Zul ini seolah-olah menggambarkan dirinya seperti Umar memanggul makanan, mendatangi korban tadi gitu loh. Tapi kan kita nggak bisa menyamakan dua tokoh itu karena memang berlainan. Bagaimana Umar itu yang tadi kata berwarsa diam-diam tengah malam, nggak ada kamera, nggak ada yang meliput, nggak ada yang tahu, hanya Umar sendiri sama ajudannya tadi kan, sama si janda tadi. Dan ketika memberikan pun dia nggak ngomong saya siapa dan bagaimana, ya dikasihkan aja ini salah saya, gitu ya. Artinya bahwa gaya-gaya kepemimpinan seperti ini kan sebenarnya bukan untuk diliput kamera ya, bukan untuk ditiru-tiru, bahkan nggak bisa ditiru. Makanya kenapa masyarakat itu marah dengan aksi pencitraan yang berlebihan. Nggak hanya Zulkifli kan, ada Farel juga di sana kan. Nanti Zulkifli dulu lah. Nah, makanya. Jangan semua Anda yang ngomong. Karena ada yang mau ngomong. Nah, itu menunjukkan bahwa masyarakat kita sebenarnya sudah mulai jemu muak ya dengan aksi-aksi pencitraan yang berlebihan. Oke, kamu pencitraan oke, misalnya Prabowo datang mengunjungi itu pencitraan juga sebenarnya kan. Menteri siapalah yang datang ke sana, siapapun itu pencitraan juga, tapi sesuai dengan kadarnya, jangan berlebihan. Kira-kira gitu, Bang. Saya berlebihan tuh sih memanggulnya itu. Memanggulnya itu kan over, Bang. Ada stafnya, ada ajudan yang biasanya dia tetot awok-awok lewat itu kan pakai fasilitas. Giliran itu kenapa sampai sedramatis itu dia sendiri yang memanggul gitu loh. Dia sendiri yang menyekop itu kan terlalu berlebihan lah aktingnya itu. Anda setuju? Kalau saya sih, saya yakin masyarakat itu bukan hanya terkait itu ya, kemudian mengkritik Zulkifli Hasan, tetapi mereka melihat masa lalunya dia, gitu. Ya kan kita tahu dia itu sebelumnya itu Menteri Kehutanan ketika periode kepresidenan Pak SBY. Tahun 2000 berapa ya. Dan ternyata kan dia memang menteri yang memberikan konsensi deforestasi ya, yang penebangan hutan yang sangat besar waktu itu di zaman dia. Dan dalam catatan dalam berbagai catatan yang ada itu adalah pemberian deforestasi terbesar selama kepemimpinan presiden yang ada gitu. Termasuk Soeharto gitu loh. Jadi membandingkan dari zaman Soeharto sampai sekarang. Jadi bahkan dibandingkan di zaman Soeharto, deforestasi penggundulan hutan yang terjadi di era kepemimpinan Pak Zulkifli itu lebih besar. Iya, kalau nggak salah datanya orang-orang membicarakannya itu gitu kan sampai 1,6 juta hektar gitu loh. Nah itu itu yang saya yakin itu justru faktor utamanya gitu kan. Ya mungkin ya dia masa lalunya melakukan itu, kemudian dia melakukan seolah-olah menjadi orang yang heroik gitu. Orang juga kan kemudian beredar juga kan tentang wawancara dia ketika
Oh iya, diwawancari oleh Harrison Ford. Ini Harrison diborong Ford. semua nih, Bang. Oke, lanjut. Ini maaf ya penonton, terjadi perselisihan antara dua pembicara ini. Karena Anda tambahin aja. Iya. sebab itulah yang kemudian saya yakin itu jadi faktor utama kenapa masyarakat itu menghujat dia atau Iya. nyinyir terhadap dia. Artinya dulu melakukan kerusakan seolah-olah sekarang menjadi jadi pahlawan gitu. Anda mau tambahin yang soal Harrison Ford ini? Kan udah cukup. Enggak, tapi itu menarik memang. Wawancara itu sekarang muncul lagi, Iya. disebarkan lagi rekamannya. Iya. Dan itu adalah sebuah rekaman yang menurut saya fenomenal karena Harrison Ford tuh kelihatan marah. Betul. Kelihatan marah sekali kan? Bahkan menghentikan kan wawancaranya. Saya rasa cukup panjang dia wawancara. Saya lupa sekarang apakah dia menghentikan atau tidak. Tapi yang saya ingat adalah dia sampai bilang, enggak, ini enggak ada yang lucu. Iya. Karena Bang Zul ini, Zulhas ini ketawa, tapi kan orang Indonesia sih. Iya. Diwawancara tentang Harrison Ford tuh memulai wawancara dengan ini ada terjadi deforestasi hutan nih. Saya lihat langsung. Ada kemudian cuplikan-cuplikan rekaman di mana dia ambil gambar dari atas ya, dari kapal kalau nggak salah. Iya. Saya lupa apakah dia menyebut angka atau tidak, tapi kemudian ketika itu disajikan di depan Zulkifli dia malah ketawa-ketawa. Dan makanya si Harrison Ford sampai bilang, enggak, ini enggak ada yang lucu di sini. Ini menyangkut nasib bangsa Anda, ya. Dan itu kemudian digunakan untuk menunjukkan, jadi cuplikan itu digunakan untuk menunjukkan Zulkifli ini ketika dia menjadi menteri, ya nggak peduli itu, atau bukan nggak sepeduli, setidak bertanggung jawab itu. Ya. Nah, apakah waktu itu untuk kepentingan dia atau enggak? Ya, yang jelas dia kan nggak pernah dituduh korupsi. Enggak. Nah, tapi ada satu hal yang saya ingin tanyakan, atau saya minta Anda komentar. Nah, jangan-jangan dia bawa memanggul itu seperti Umar mengaku ini salah dia, gitu ya. Saya kira enggak ya, karena dia nggak pernah mengaku itu. Ya. Dan bahkan orang-orang PAN juga selalu membela ya bahwa itu bukan kesalahan Zulkifli dan seterusnya. Artinya bahwa kejadian itu kan sudah dimulai sejak lama. Zulkifli hanya menjabat sebentar. Pokoknya ada banyak pembelaan yang untuk membenarkan itu. Artinya bahwa sebenarnya gini loh kronologinya. Kenapa Zulkifli sampai manggul beras? Karena video lama itu beredar sebelumnya. Sebelum heboh banjir di Sumatera itu, sebelum sangat viral ya. Sebelumnya kan baru. Enggak. Itu setelah terjadi banjir yang luar biasa. Tapi belum seheboh sekarang. Ya, betul. Bahkan kan pihak pemerintah mengatakan kan itu hanya di medsos gitu kan. Karena memang mereka belum ngeh saat itu kalau begitu luar biasanya dampaknya di sana. Dulu baru awal-awal banjir dan video Zulkifli itu sudah menyebar kemana-mana. Makanya ketika heboh, ketika pemerintah juga panik ya, Zulkifli juga panik karena dia termasuk salah satu orang yang dijadikan target. Dituduh atau sebagai dalang atau orang yang disalahkan atas banjir itu. Makanya ketika itu dia langsung datang ke bencana yang maksudnya baik mungkin untuk mencitrakan diri bahwa saya juga peduli dengan bencana, tapi caranya salah karena dia terlalu overacting. Kemudian narasi yang lama tadi diblend dijadikan satu dengan dia manggul itu, kemudian muncullah banyak cemoohan di media sosial. Bagaimana animasi bertebaran, bagaimana orang begitu muak dengan para politisi yang salah satunya yang dijadikan jargon ya Zulkifli Hasan itu, gitu Bang. Nah, saya sebelum akan melanjutkan tentang pemerintah nih, tadi kan dia sudah menyebut nih, Anda mau komentar soal Farel? Saya nggak terlalu tahu sih ininya. Ya. Atau gimana? Anda menyebut itu karena? Ya, karena Farel pun menjadi dia anggota DPR ya, dia anggota DPR, dia bukan pemerintah, oke. Tapi kan dia politisi. PAN bukan juga nggak sih? Enggak ya? Saya lupa partainya apa. Wah, Anda gimana ini? Jangan Gerindra. Bukan apapun nggak penting lah ya apa partainya. Artinya kan itu kelakuan oknum ya. Kita juga nggak bisa nyalahkan partainya juga kan. Karena kelakuan Farel ya harus ditanggung oleh Farel. Mentang-mentang dia dulunya artis mungkin, jadi dia perlu tampil all out. Di tengah bencana dia pakai rompi anti peluru gitu kan. Sebenarnya nggak connect juga ya, maksudnya pelampung Bang.
tapi dia pakai rompi anti peluru. Saya nggak tahu, tadi ada teman polisi ngomong itu di dalamnya ada baja 5 cm tebalnya, tapi berat banget. Entah dipakai nggak sama Farel, nggak tahu. Karena kelihatannya dia sih bilang ringan. Seharusnya biasanya ya biasanya si baju itu dilapisi di dalamnya dengan sebuah lempengan baja. Iya. Yang beratnya sampai 3 sampai 5 kilo. Iya, tebalnya 5 cm. Iya, kalau itu betul, maka itu pasti berat tuh dia. Wah. Tapi kayaknya sih dia bilang, si teman ini bilang, kayaknya sih enggak, diganti dengan busa atau apa. Ganti busa gitu ya. Tapi yang pertanyaan, itu mungkin dilepas aja. Ya si lempengan bajanya mungkin dilepas, diganti oleh busa tadi. Cuman memang pertanyaannya adalah kenapa? Kan maksudnya kenapa dia gunakan baju, itu baju apa sih sebenarnya? Bukan baju untuk berenang kan? Itu kan baju rompi anti peluru. Iya. Dia berkunjung ke sebuah tempat di mana terjadi banjir. Iya. Dia menggunakan rompi anti peluru. Ya itu imajinasi dia terlalu liar. Mungkin dia membayangkan kan banjirnya di Aceh juga ya, atau dia berpikir bahwa di Aceh itu belum kondusif. Sehingga kelewatan lah kalau itu. Kenapa dia sampai nggak tahu ya bahwa korelasinya apa antara jaket anti peluru dengan banjir gitu loh. Imajinasi dia berarti kan yang terlalu liar. Atau dia salah kostum, menganggap bahwa di tengah banjir itu ada kepungan peluru, nggak nyambung banget, Bang. Tapi itu yang terjadi. Politisi kita itu sungguh sangat menggelikan ya, bahkan untuk sekedar tampil di daerah bencana sewajarnya aja nggak bisa mereka. Overacting seperti yang dilakukan oleh Zulkifli dan Farel tadi. Mereka berlebihan. Iya, itu buat saya memang mencengangkan lah apa yang dilakukan oleh Farel itu. Maksud saya begini, kalau Zulkifli dia bawa panggul itu bukan mencengangkan, ya kelewatan aja lu gitu ya. Kita cuman ketawa aja ngelihat bahwa Anda tuh mau ngapain sih? Atau yang tadi Anda katakan, dia ingin menunjukkan bahwa lo jangan nuduh gue ini sebagai orang yang penyebab dari banjir ya. Saya tuh sangat peduli sama nasib rakyat di Sumatera Barat ini. Saya bawa beras loh ya. Saya panggul sendiri, saya tadi nyerok segala macam. Paling tidak ada penjelasannya lah. Dia ingin membangun citra sebagai orang yang turun tangan membangun, membantu. Kalau Farel, dia nunjuk-nunjuk, Bang. Dia nunjuk-nunjuk apa? Ya sesuai kapasitasnya, dia kan bukan pemerintah mungkin ya. Jadi dia ngapain nunjuk-nunjuk? Ini bolong nih, ini harus di apa? Ya, action aja biar kelihatan keren. Saya nggak tahu. Menurut Anda ngapain dia itu? Ya mungkin ya ceritanya kembali ke pencitraan mungkin ya. Artinya sebagai anggota DPR dia peduli. Dia turun. Saya tanya, bukan itu yang saya tanya. Oke, saya setuju dia turun, bagus. Kan beberapa anggota DPR lain mungkin juga turun ya. Paling tidak ada selebriti segala macam. Ada beberapa. Tapi ngapain pakai baju anti peluru? Saya sih dengar dari versi lain ya, bahwa sebenarnya itu bukan ransel anti peluru, tapi itu model aja gitu istilahnya seperti itu. Biar keren. Iya, biar keren. Tapi justru kalau menurut saya itu pun masalah gitu loh. Masalahnya apa? Ya artinya dia ya ke lokasi bencana itu bukan tempat untuk keren, bergaya-gaya gitu loh. Seperti itu. Ya kita selayaknya selayaknya kita ya ke tempat orang lagi menderita nih gitu. Justru kan harusnya menyesuaikan, kita juga berpakaian ala kadarnya lah gitu. Tidak ingin apalagi kan dia di ininya tertulis Farel, logo DPR-nya segala gitu. Seolah kan ingin menunjukkan sekali gitu loh. Nah itu betul. Ya artinya kalau memang dia tujuannya sebagai bentuk kepedulian, ya jangan jadikan itu sebagai sebuah kayak fashion show gitu seperti itu. Iya. Buat apa betul? Buat apa? Jadi ini gitu. memang sebetulnya ada juga satu anggota DPR lain kayaknya perempuan yang juga dipersoalkan, cuman saya lupa siapa dia gitu ya. Tapi memang ini ada persoalan yang sangat serius dengan cara para pejabat ini, baik pemerintah maupun anggota DPR, berkomunikasi politik lah, mempromosikan dirinya lah ya di Indonesia ini. Sementara sebelumnya yang tadi Anda bilang, ada siapa tuh yang bilang bahwa enggak, ini belum jadi
menjadi kasus besar nih, apa, banjir itu bukan banjir yang terlalu besar, yang membesarkan adalah medsos gitu loh. Ya, saya lupa Basarnas atau apa itu ya? Iya, Bukan ya? ini ya BNPB atau apa kan? Iya. Lagi-lagi itu juga salah dong. Kenapa Anda harus menyebut itu sebagai bukan sesuatu yang Iya. besar? Problem memang. Jadi ada problem komunikasi. Nah, di sisi lain nih ada orang, ini pejabat pemerintah juga nih, yang sebetulnya menurut saya sangat keren dalam memandang persoalan banjir ini, malah diserang. Coba Bang. Namanya Raja Juli Antoni. Oh iya. Menteri Kehutanan. Kenapa diserang Bang? Jadi bukan kayaknya, ini kan berita ya. Dia muncul di DPR. Biasalah, apa? Dengar pendapat sama DPR. Nah, DPR ini kan minta agar Raja Juli menjelaskan dong langkah-langkahnya. Menteri Kehutanan mungkin ya. Sebagai Menteri Kehutanan. Ya. Ya, dalam paparan yang panjang itu memang ada kalimat-kalimat yang barangkali tidak seperti yang diharapkan atau apapun gitu ya. Tapi sebetulnya Raja Juli Antoni sedang menjelaskan apa yang akan dilakukan dan sudah dilakukan. Dan ini menarik apa yang dia sampaikan. Saya lupa angka-angka yang dia gunakan ya. Kayak misalnya gini, salah satu yang terpenting yang sudah dilakukan oleh Kementerian Kehutanan, ini kan 1 tahun nih. Iya. Artinya dia baru bekerja 1 tahun sebagai menteri. Dia menyatakan bahwa kita udah berusaha nih mencegah agar deforestasi itu bisa berkurang. Dan angka-angkanya sangat signifikan. Pengurangan yang sudah dicapai tahun 2025 dibandingkan 2024. Ya. Kalau tidak salah sampai 20% lah gitu kira-kira. 23% kira-kira ya. Itu kan angka yang signifikan. Artinya gini, bayangkan kalau ada sebuah kementerian yang bisa mencegah penggundulan hutan secara kontinu dalam 4-5 tahun ke depan. Kita kan bisa berharap penggundulan hutan itu bisa terhenti, tidak lagi terjadi. Gini ya, saya pribadi itu tidak menganggap bahwa pemotongan misalnya pemotongan hutan lah ya, pemotongan hutan untuk jangan sampai kata penggundulan. Kalau dia sampai penggundulan itu problematik. Ya enggak? Tapi kalau dia misalnya taruhlah dia adalah perusahaan kertas gitu kan dia perlu ada pencetakan kertas, dia perlu punya pohon-pohon di sebagian wilayah dari hutan itu yang harus dia tebang, ya kan? Dan itu bukan sesuatu yang salah. Yang penting adalah penanaman kembalinya jalan nggak gitu kan? Nah ini kan masalah yang selama ini terjadi itu tidak diperhatikan tuh, reboisasinya nggak dilakukan. Yang dilakukan cuma penggundulannya. Jadi saya tidak against pemanfaatan sumber daya alam untuk kepentingan industri misalnya gitu ya. Betul. Nah, tapi yang terjadi sekarang ini adalah sembarangan. Ya. Perusahaan-perusahaan itu sembarangan aja membuka misalnya pengubahan hutan menjadi kelapa sawit. Lahan sawit. Itu kan sembarangan aja. Betul. Jadi tanpa mempedulikan apakah itu akan kembali menjadi hutan atau bagaimana caranya Anda menghutankan kembali perkebunan yang semula itu sudah menjadi sawit gitu ya. Atau bagian mana yang boleh jadi sawit, mana yang tidak. Itu mereka tidak pedulikan dan itu terjadi karena keburukan kebijakan-kebijakan pemerintah di masa lalu. Betul. Nah, Raja Juli Antoni itu justru menunjukkan ini sudah terjadi dari 2001 sampai 2024. Yang dilakukan oleh pemerintah sekarang adalah Kementerian Kehutanan adalah berusaha mencegah jangan sampai ini semakin memburuk. Dan dia melakukan langkah-langkah yang tegas menurut saya. Misalnya saja, dia berusaha agar tidak ada lagi penebangan hutan baru. Dilarang sama sekali. Istilah dia moratorium. Jadi nggak ada lagi tuh. Nggak boleh ya buka lagi hutan
untuk dimanfaatkan untuk kepentingan misalnya apa tadi menjadi kelapa sawit atau menjadi buat pabrik apapun gitu ya. Ya. Pokoknya hutannya harus dilestarikan, yang masih tersisa jangan disentuh ya. Itu kan luar biasa. Ya. Bagus. Terus perusahaan-perusahaan yang selama ini ternyata terbukti tidak bertanggung jawab atas pengundulan hutan, itu dihukum. Ya. Dihukumnya apa? Diberhentikan. Anda nggak boleh lagi beroperasi di sana. Jadi hal-hal semacam itu dia lakukan. Ya. Itu kan dahsyat. Dan ini dahsyat karena selama ini kita selalu khawatir kan. Kayaknya nggak mungkin lah pemerintah itu berani melawan apa yang saya sebut sebagai mafia hutan. Mafia hutan. Atau mafia tanah atau kayak gitu ya. Ya. Karena itu pasti dananya raksasa. Ini di belakangnya ada kekuatan-kekuatan raksasa yang mengancam kalau pemerintah berani-berani nih melawan mereka akan habisi itu pemerintah. Betul. Jadi ini bukan pekerjaan yang gampang sama sekali yang dilakukan oleh Raja Juli Antoni ini. Dan ada banyak langkah-langkah lain ya, misalnya saja dia mengembalikan hak bagi masyarakat adat untuk kembali memanfaatkan hutan, mengelola hutan. Ya. Dan dia bilang ini kalau dikembalikan ke masyarakat adat ya pasti akan jadi positif. Karena mereka kan bukan tipe orang-orang yang masyarakat adat, maksudnya kaum lokal ini bukan orang-orang yang nggak peduli sama pelestarian. Ya. Mereka tetap akan memanfaatkan itu untuk kepentingan mereka atau mengembangkan misalnya barangkali memanfaatkan nilai ekonomi dari hutan tersebut, tapi selalu dengan berusaha menjaga jangan sampai ini menghancurkan ekosistem kan, ya. Lingkungan. Betul. Jadi dia lakukan tuh hal-hal semacam itu. Itu kan positif banget. Ya. Dan dia sampaikan itu di DPR. Itu yang dia lakukan. Dan selama 1 tahun mereka menjabat sebagai Menteri Kehutanan nih, Pak Raja Juli Antoni bisa menunjukkan bahwa jelas signifikan efeknya positif. Ya. Artinya kalau ini diteruskan nih, insya Allah dalam 5 tahun apa yang membuat marah orang kayak Harrison Ford tuh bisa pelan-pelan teratasi. Ya. Nggak semua itu bagus tentu saja. Maksud saya nggak sempurna. Kalau dibilang sempurna siapa sih yang bisa sempurna? Ya. LSM ada juga yang mengkritik pengalih gunaan tanah tertentu di Sumatera itu untuk kepentingan, saya lupa untuk apa yang dilakukan oleh sang menteri, tapi ya namanya juga kebijakan yang nggak mungkin sepenuhnya semua orang terima kan. Ya. Tapi yang terpenting adalah dia secara sistematis sebagai menteri berusaha melindungi hutan. Tapi tahu nggak apa yang terjadi? Apa itu Bang? Di DPR dia dihajar oleh DPR. Salah satunya siapa? Di antaranya. Saya jangan sebut nama ya. Iya. Tapi ininya aja deh, partainya aja deh. Partainya. Satu Partai Kebangkitan Bangsa, PKB. Ya. Satu lagi partai temannya Warsa. Apa tuh? Keadilan Sejahtera. Dimarah-marahin Pak Raja Juli Antoni. Oh iya, saya ingat ketika Bang Ading ngomong PKS tadi, yang mengeluarkan isu tentang Raja Juli itu juga orang PKS di Sumbar. Kalau nggak salah gubernurnya atau politisi PKS lah ya. Apa? Dia menyatakan bahwa penebangan hutan di Sumbar itu kembali jalan ketika Raja Juli memberikan izin. Dulu sudah di moratorium, ketika Raja Juli jadi menteri, izin itu kembali dijalankan. Itu orang PKS yang ngomong Bang. Saya baca beritanya tuh. Ini jelas-jelas Raja Juli bilang nggak dibuka lagi ya. Makanya saya nggak tahu dari mana datanya dan bagaimana dia bisa hanya menyalahkan Raja Juli yang baru setahun jadi menteri. Ya. Daripada melihat kerusakan ekologis yang terjadi khususnya di Sumatera Barat itu puluhan tahun Bang. Itu yang dibilang Raja Juli itu, saya bahkan barangkali lebih dari 2001, tapi dia menyebut dari 2001 sampai 2024. Ya. Jadi dari pemerintahannya siapa? 2001 adalah bukan 2001 adalah 2001 kali. 2001 bukan 2021. 2001 itu adalah Gus Dur. Ya. Benar Gus Dur. Gus Dur sampai
terus Megawati dan seterusnya. Ya. Kita nggak menyalahkan Gus Dur ya. Ya. Nggak menyalahkan Megawati atau siapapun. Tapi itulah sebuah proses yang berlangsung terus. Dan kalau Anda bilang tadi kan yang terbesar adalah di zamannya Zulkifli. Ya, zamannya SBY. Di zaman SBY kan. Ya. Tapi kita kan tidak ingin menyalah-nyalahkan semacam itu. Yang penting terjadi sebuah proses yang akumulatif. Ya. Dari 2001 sampai 2024. Ya. Si dua anggota DPR ini dengan sombongnya bilang, Anda kalau nggak bisa kerja mundur aja ke Raja Juli Antoni. Raja Juli Antoni kan ngejelasin, ini loh kita bikin begini, dilarang untuk melanjutkan pemanfaatan hutan untuk kepentingan bisnis misalnya. Kita melakukan memanfaatkan masyarakat lokal untuk kembali mengelola hutan-hutannya. Disuruh mundur tuh orang. Ini anggota DPR apa ya? Betul-betul dibilang kalau dia nyari muka itu, Bang. Jadi buka ke siapa? Ke masyarakat supaya nggak disalahin, supaya dia kelihatan bekerja dan dapat kambing hitam. Nggak, ya maksud saya gini, DPR kan nggak perlu kelihatan begitu. Saya kan artinya yang kerja kan memang pemerintah. Iya. Ya enggak? Iya. Dan Anda udah tahu ini terjadi selama paling tidak jadinya 1/4 abad kan, 25 tahun. Ya. 25 tahun nih terjadi. Terus Anda menyalahkan seseorang yang baru 1 tahun menjabat sebagai seorang menteri. Seolah-olah si orang yang baru 1 tahun ini bertanggung jawab atas kehancuran yang terjadi selama 24 tahun. Kan nggak perlu gitu lah. Ya. Anda komentar lah misalnya, apa cukup tuh hanya menghukum, meminta agar perusahaan-perusahaan itu berhenti. Dipidanakan aja. Nggak dipidanakan kalau mereka ternyata melanggar hukum. Misalnya begitu. Targetnya ditambah. Bisa gitu kan. Harus masa cuma segitu yang dijadikan target. Ini yang harus dimanfaat untuk masyarakat adat tuh misalnya tadi ya. Harusnya lebih dari itu dong. Ya. Misalnya begitu. Ya. Apalah alasan argumen-argumen lain. Ini bukan itu yang dia bukan itu yang dia bicarakan. Yang dipersoalkan cuma satu. Raja Juli ini nggak sanggup. Dan tidak ada sedikit pun komentar mereka terhadap apa yang disampaikan Raja Juli secara panjang lebar itu. Mereka memang nggak fokus ke situ, Bang. Ingin menjatuhkan. Iya. Pertanyaan saya, kenapa ingin menjatuhkan Raja Juli Antoni? Nah, ini kenapa? Ya, saya nggak tahu persis ya ininya apa namanya. Tapi memang ketika saya memang sempat ada ya video yang muncul ke beranda saya tentang momen yang anggota DPR itu menyalah-nyalahkan Raja Juli Antoni ya. Ya. Cuman saya nggak dapat argumentasi yang jelasnya gitu. Memang nggak ada argumentasinya. Argumennya cuma satu. Kalau Anda nggak sanggup, mundur aja. Iya, menurut saya itu ya hanya cari kambing. Artinya gini loh. Cari kambing hitam. Iya. Dalam konteks ini itu harus ada orang yang dipersalahkan gitu. Kebetulan karena Raja Juli Antoni sebagai Menteri Kehutanan saat ini, ya itulah kemudian yang dia jadi sasaran untuk ininya. Padahal kan tuduhan itu jadi nggak proporsional gitu sebenarnya karena Raja Juli baru setahun gitu. Iya. Dan mungkin dari pencapaian yang ada juga sudah ada track record yang sudah dia wujudkan gitu. Iya. Hasil-hasil kerja yang. Artinya data-datanya sendiri dari Raja Juli sudah menunjukkan bahwa dia sudah melakukan setahun ya. Sudah melakukan tapi rangkaian hal. Ya. Sekarang Anda menghina-hina Raja Juli untuk apa? Maksud saya begini. Kan dengan begitu Anda itu si dua orang ini PKB PKS kan dua-duanya adalah bagian dari koalisi Prabowo kan? Ya. Pendukung Prabowo lah. Iya nggak? PKB iya kan? Ya. PKS juga kan? Iya, semua. Anda mengecam menterinya Prabowo sebagai orang yang tidak becus. Dan yang digunakan sebagai alasan untuk mengatakan orang ini nggak becus adalah sebuah banjir.
yang jelas-jelas orang tahu itu terjadi gara-gara penggundulan hutan yang berlangsung selama 24 tahun. Itu kan mencengangkan. Ya. Dia tujuan apa nih dua orang ini nih? Dan apakah dua orang ini mewakili sebuah kekuatan yang lebih luas? Misalnya, apakah dia memang mewakili PKB secara umum, luas, dan satu PKS? Dan kalau iya, tujuannya apa? Raja Juli Antoni adalah Menteri Kehutanan yang ya biar gimana pun kalau dari penjelasannya Raja Juli Antoni sendiri, apa yang saya lakukan ini yang dia bilang tadi tuh langkah-langkah dia yang untuk melawan mafia hutan dan segala macam itu adalah sesuai dengan arahannya Pak Prabowo. Jadi Anda mau melawan Pak Prabowo nih, PKB, PKS ingin melawan Prabowo. Bukan cuma ingin menghancurkan Juli Antoni. Karena kalau ingin menghancurkan Raja Juli Antoni, kenapa? Anda bisa menduga-duga nggak? Ya, menurut saya mereka itu semacam kelompok oportunis saja ya. Jadi kalau dalam kondisi begini Bang, mereka akan mencari target. Ketika target itu jatuh, kan posisinya kosong Bang, bisa diisi. Gitu. Jadi pikiran-pikiran oportunis ini itu salah satu ya yang melekat di kepala orang-orang semacam ini. Yang kedua ya mereka ingin menunjukkan bahwa sebagai DPR mereka itu bekerja. Saya bisa marah-marahin pemerintah. Menunjukkan ke masyarakat yang lagi marah ini supaya nggak kemana-mana atau menyalahkannya nggak ke mereka lah. Menyalahkannya khususnya. Nggak, mereka tidak akan disalahkan. Mereka cuma DPR. Ini kan tapi Farel disalahkan. Siapa? Farel. Farel nih kenapa? Karena DPR juga kan, bukan pemerintah kan. Dia karena pakai baju rompi anti peluru. Nggak, maksud saya gitu. Keuntungan apa yang mereka peroleh dengan menghancurkan reputasinya Raja Juli Antoni? Itu yang saya nggak tahu, saya nggak nangkep. Salah satu yang paling dekat adalah dia ingin menghancurkan reputasi kementeriannya Pak Prabowo. Jadi menjelekkan Pak Prabowo, kamu milih orangnya salah nih. Ada yang salah, ya Prabowo juga kan, presiden juga. Iya, akhirnya ke situ. Kalau menyalahin anak buahnya kan kamu nyalain bosnya juga akhirnya. Gitu. Ya. Padahal justru Raja Juli Antoni sebagai Menteri Kehutanan itu menunjukkan kontribusi yang luar biasa buat reputasi pemerintahan Prabowo. Karena dengan berani seperti menantang mafia-mafia yang berada di belakang kehancuran hutan di Indonesia. Ya memang kalau saya melihat Bang ya, bukan hanya DPR ya, bahkan aktivis juga banyak kan di medsos itu yang ngawur mencari target. Contohnya tuh Gus Ulil misalnya. Gus Ulil Absar Abdallah, ketua PBNU salah satu ketua. Gus Ulil kan dulu pernah debat sama salah satu aktivis lingkungan dan dia menyebut orang-orang yang mengharamkan sumber daya alam untuk dikelola itu namanya Wahabi lingkungan. Gitu. Jadi semua hal di alam itu jangan diutak-atik. Kalau mengutak-atik itu haram, dosa besar, kamu akan mendapat hukuman. Nah itu Wahabi lingkungan baru Gus Ulil. Nah itu kemudian di video itu muncul lagi, komentar itu muncul lagi, istilah itu muncul kembali. Wahabi lingkungan. Gus Ulil diserang di medsosnya gitu loh. Sekarang? Iya. Saat ini. Karena dianggap menjadi salah satu orang yang mendukung penggundulan hutan. Kalau dia kan kaitannya dengan tambang ya, karena PBNU dapat jatah itu kan, dihubung-hubungkan ke sana. Padahal kalau kita melihat sebenarnya yang paling bisa disalahkan adalah orang-orang yang punya kewenangan, kebijakan. Menteri Kehutanan, oke lah Raja Juli disalahkan masih, oke lah dia menteri meskipun baru setahun ya. Siapa lagi? Zulkifli Hasan yang memberikan izin konsesi sebanyak 1,6 juta hektar di zaman dia berkuasa gitu. Dan waktu ditanya malah ketawa-ketawa, ngeselin kan? Sudah nggak bertanggung jawab, ketawa-ketawa gitu. Sekarang dia manggul beras dan jadi menambah kebencian orang sama dia. Nah orang ini yang paling layak untuk disalahkan. Kalau kamu ingin mengutuk ya kutuk dia gitu loh. Ini Ulil sekarang dibilang, oh lo dukung Zulkifli Hasan. Ya enggak, dia ini nih yang mendukung pengrusakan hutan. Artinya gini loh, banyak orang bukan hanya anggota DPR yang berpikir secara ringkas, secara pendek gitu. Kalau kamu ingin menyalahkan seperti kata Bang Ade tadi, alam itu boleh dipergunakan asal bertanggung jawab.
orang-orang di dunia barat sana, di Amerika, di Inggris, mereka juga menebang hutan dulu. Iya. Habis-habisan. Ketika mereka sudah sadar negaranya udah maju tapi hutannya udah habis, sumber daya alam udah habis, baru bikin. Iya. Ini Greenpeace melarang ini, melarang itu. Tapi negara-negara saya sudah terjadi ratusan tahun yang lalu. Saat kita negara yang berkembang ingin membangun negara dengan memanfaatkan sumber daya alam, itu yang dikecam. Saya bukan setuju dengan sawit, dengan tambang, enggak ya, saya enggak setuju. Artinya kan itu harus dibenahi. Sawit misalnya, itu kan jutaan hektar, di spotnya tuh satu titik, Bang. Itu kan salah banget. Ketika tumbuhan monokultur jadi satu titik, ya akhirnya air enggak keserap. Mestinya kan itu sawit, kalaupun boleh itu diatur. Titik ini, nanti titik sana lagi. Masih ada tumbuhan-tumbuhan lain tumbuh nyekat gitu loh. Jadi masih enak juga dilihat. Bukan kayak gambar itu sawit, semua kan jelek banget. Seharusnya nggak boleh. Harusnya nggak boleh. Begitu juga dengan tambang, gitu loh. Bahan tambang juga harus kita kalkulasi. Misalnya dulu kan kemarin ada yang di Raja Ampat itu ikut ditambang tuh, bodoh banget itu yang berikan izin. Kenapa di daerah pariwisata sampai ada, bahkan di pulau-pulau kecil gitu loh. Kan itu harusnya dilarang gitu loh. Nah ini kebijakan semacam ini yang harus segera dihentikan. Ya. Selain melakukan reboisasi tadi. Dan kita bisa berharap bahwa ya Raja Juli Antoni ya kita harapkan akan melakukan itu. Betul, dan sudah kan dalam planningnya kan? Enggak, sebagian sudah, sebagian akan. Ya. Jadi justru dialah orang yang bisa kita harapkan untuk menjadi Menteri Kehutanan yang menyelamatkan hutan Indonesia. Ya. Dan di Sumatera kita berharap bahwa tidak terjadi lagi tuh banjir yang luar biasa kan. Dan saya nggak tahu Anda dengar atau enggak nih. Ini juga digoreng nih pernyataan Raja Juli. Raja Juli itu bilang begini, harusnya apa yang terjadi di banjir di Sumatera ini menjadi momentum bagi kita untuk mengingatkan kita, ya, bahwa intinya adalah apa yang terjadi itu, pengerusakan hutan itu akan membawa efek yang sedemikian menyedihkan. Ya. Tapi itu dipotong. Jadi kerusakan, misalnya saya lupa persis kata-katanya, tapi banjir yang terjadi ini seharusnya menjadi momentum buat kita. Cuman itu terus dimaki-maki. Kok ngomong begitu aja? Itu kan harusnya kita berkabung, bersedih, berduka. Ini malah melihatnya sebagai momentum. Ini penggorengan semacam itu membuat saya merasa bahwa kenapa ya Raja Juli Antoni ini mau dihabisi? Mungkin ada kaitannya dengan PSI juga kali Bang, dengan Jokowi dan banyak hal. Jadi orang-orang ini mungkin punya semacam dendam politik. Ketika melihat orang-orang PSI itu ya dicari celah-celahnya. Ini kebetulan nih banjir, kena nih satu nih, dihajar ramai. Mungkin menurut saya itu ada kaitannya Bang. Ya bisa jadi. Tapi kalau emang itu yang dia lakukan, itu betul-betul luar biasa memalukan, menyedihkan. Iya. Buat apa kamu menghancurkan? Ini kita lagi bicara tentang bagaimana menyelamatkan Indonesia, menyelamatkan rakyat dari kemungkinan terjadinya bencana-bencana berikutnya kan. Ya. Dan kalau Anda tidak melakukan langkah-langkah untuk menyelamatkan hutan, ya seperti Anda bilang tadi, itu akan terjadi lagi kok. Ya. Jadi benar ini momen. Iya. Itu kayak Tuhan mau ngasih tahu kita bahwa tuh kamu udah membiarkan selama ini, ya, dan ini akibatnya pada kalian. Dan Tuhan barangkali memang menjadikan bencana ini sebesar ini pada saat Raja Juli menjadi menteri. Bukannya untuk mengangkat nama Raja Juli, tapi untuk bilang, Raja Juli, kamu sebagai menteri harus tahu ya, kalau kamu berada di posisi di mana kamu bisa menentukan apakah bencana ini masih akan terus berlangsung atau tidak. Ya. Mungkin ya. Mungkin. Ada tambahan lagi? Ya. Mungkin saya sih terkait ini harapan aja karena gini loh. Saya itu hidup di daerah juga yang dikelilingi oleh hutan ya. Dan tempat tinggal saya itu memang dataran yang lebih rendah dari hutan-hutan itu gitu. Kalau itu kan sempat waktu kemarin tuh waktu zaman reformasi sempat bener-bener gundul tuh. Walaupun sekarang sudah mulai di ini lagi ya udah pada tumbuh gitu. Nah, jangan sampai kemudian itu terulang lagi karena kalau itu terjadi yang kami bisa merasakan juga yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di Sumatera gitu loh. Dan
apalagi ya ke kami itu ada aliran sungai yang memang datangnya dari hutan gitu ininya. Seperti itu. Artinya itu harapan buat siapa sajalah, karena kayaknya sih masyarakat kalau di seluruh Indonesia tuh hampir tempat pemukimannya di keliling hutan ya. Ya. Gitu. Ini betul-betul bukan peringatan, himbauan ya kepada Kementerian Kehutanan, kepada Pak Raja Juli Antoni, seluruh teman-teman di Kementerian Kehutanan sana. Ya, agar tegas memang terhadap perilaku penebangan hutan-hutan, yang artinya kalau memang ditebang ya tetap ditanam lagi ininya gitu. Jadi tetap berkelanjutan gitu ini. Jadi anggota-anggota DPR nih udahlah, jangan bertingkah, jangan sembarangan gitu. Orang udah melakukan langkah-langkah yang positif, ya dukung dong. Malah jangan malah berusaha dihentikan, disuruh mundur, disuruh diganti ya. Oh ya, saya ingat salah satu dari 2 orang yang tadi saya sebut dari DPR itu mengatakan bahwa salah seorang menteri di pemerintahannya Marcos Junior di Filipina itu juga mundur tuh karena dia tidak sanggup menangani saya lupa menangani banjir atau apa. Banjir, Pak. Nggak, dia bilang ya kalau di Indonesia juga kalau perlu mundur lah. Ini yang perlu mundur tuh kalian anggota DPR yang setolol ini menurut saya, yang nggak punya akal sehat sama sekali. Kita harus selamatkan hutan kita, dan orang seperti ini bukan karena saya kenal Raja Juli ya, tapi siapapun kalau dia bisa memimpin kementeriannya untuk menyelamatkan hutan di Indonesia, ya kita harus dukung lah. Terlepas dari ideologi dia apa, atau Anda berbeda partai politik, atau Anda berbeda kelompok politik, nomor 1 adalah kepentingan masyarakat Indonesia. Ya. Oke, penonton, maaf kalau agak marah-marah nih jadinya nih, saya terutama. Tapi saya rasa kita semua juga akan risau dengan apa yang terjadi. Mari kita harapkan agar semua berjalan dengan baik, bahwa kita punya pemimpin-pemimpin yang akan membawa Indonesia menjadi lebih sejahtera. Terima kasih ya, sampai ketemu.